Kalau jarak berpendapat tetap saja dipertahankan. Berarti terbuka. Terbuka. Hanya perlu perbaikan-perbaikan. Kami berpandangan bahwa sistem ini sudah mulai maju. Sistem sudah mulai maju. Karena kita, bangsa Indonesia bersepakat, negara ini bersepakat bahwa kedaulatan yang paling tinggi di negara ini adalah kedaulatan rakyat. Rakyat, ya. Lalu kemudian saham terbanyak di Republik ini adalah saham rakyat. Saham rakyat. Ingat bahwa partai tidak pernah berjuang memerdekakan bangsa ini. Selamat datang di Jarak Podcast. Pagi hari ini saya bersama Direktur LSM Jarak Pusat, yaitu Bapak John Kelina Hadin. Om Swastiastu, Pak John. Swastiastu. Terima kasih atas waktunya hadir di Jakarta ini. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Utama Republikan, ya, Om Swastiastu. Ya. Sebelum saya berbincang-bincang, saya sapa dulu saudara-saudara saya se-Nusantara. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Namaste. Semoga kita sehat selalu. Pada hari ini saya mau berbincang-bincang. Saya Putu, membawa acara, mau menanyakan terkait dengan panasnya bola sekarang, tertutup atau terbuka. Itu ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana nanti? Mari kita dengarkan Bapak John Kelina Hadin dan Bapak Asep Irama. Bapak Asep ini selaku pengamat dan konsultan politik, tentunya beliau paham sekali terkait dengan pemilu dalam angka. Dan ini 2024 agak hangat sedikit, ya, tentunya kita tunggu, ya. Saya pertama menanyakan Bapak John Kelina Hadin. Ya, Pak John, apa kabar? Baik, Pak Putu. Bagaimana kabarnya Jakarta ini? Untuk sementara cuaca cerah. Cerah, ya. Kondisi aktivitas masyarakat seperti Iya, biasa. iya. Karena ini Pak John kan mungkin mengikuti situasi politik ini. Ada sekarang bola itu di MK, tertutup dan terbuka. Menurut Pak John selaku pimpinan Jarak, LSM Jarak ini seperti apa? Karena masyarakat kan bertanya-tanya, karena prosesnya sekarang sudah di ruangnya, ya. Ruang yang tepat, yaitu Mahkamah Konstitusi yang menentukan ini, tertutup atau terbuka. Menurut Jarak, ya, LSM Jarak seperti apa? Ya, Pak Putu. Kembali lagi pada isu yang lagi menghangat belakangan ini. Saya dari Jarak, kami memandang ada sekarang bola ini ada di dua lembaga. Satu, lembaga MK yang sedang berproses dan beberapa waktu ke depan akan diputuskan. Di sisi lain secara politis ada di lembaga legislatif, di mana di lembaga legislatif ini mempunyai kewenangan-kewenangan yang besar secara politis. Kembali dalam proses di dua lembaga ini, rakyat sementara menunggu apa hasil baik yang dari MK dan apa hasil tindak lanjut setelah dari MK, legislatif bisa melaksanakan putusan-putusan tersebut. Baik, begini Pak, karena kan banyak yang, ya, artinya netizen komentar, ya, hak rakyat dikebiri, terus seperti apa ini kok kembali kita kok orde baru. Nah, menurut Jarak seperti apa Pak dia? Ya, Putu. Di mana-mana apapun situasi dalam kehidupan ini pasti ada pro dan kontra. Pro dan kontra. Sudah pasti. Ya. Sehingga ada kepentingan-kepentingan di dalam politik ini, pro dan kontra itu sebuah dinamika. Sehingga kalau kami dari Jarak, kami berpendapat bahwa coba sistem yang ada ini kita perbaiki saja, jangan lagi dirubah-rubah. Karena tadi bahwa dengan posisi terbuka, tentunya di dalam situ ada kebebasan memilih, sehingga rakyat bisa memilih figur-figur yang beliau sendiri, mereka bisa mengontrol beliau yang dipilih oleh rakyat itu. Baik, ya. Itu, saya kira. Ya, karena begini, banyak cerita, ya, dari saat, ya,
Sekarang ini kan pemilihan langsung itu wakil-wakil rakyat yang sudah duduk terus kembali ke masyarakat, mereka itu banyak punya hutang, bukannya mendapatkan kebahagiaan, mereka banyak yang bermasalah, masalah pinjamannya di bank-bank karena tingginya biaya politik, dan mereka harus membina karena tingkat 2, tingkat 1 itu ya mesti harus membina konstituennya Pak John. Ya. Nah, ini menurut beberapa orang ini kosnya tinggi sekali. Ada yang memang wah ini kembali ke dulu aja, tetap juga kan katanya kan berarti jarak berpendapat seperti apa ya, ini tertutup atau terbuka? Kalau tertutup berarti kan itu kekuasaan partai yang menentukan, kan begitu ya. Kalau terbuka absolut itu kan rakyat yang berdaulat yang memiliki hak penuh ya untuk memilih wakilnya. Betul. Baik eksekutif maupun legislatif. Betul. Berarti pendapat jarak sebaiknya seperti apa? Kalau jarak berpendapat tetap saja dipertahankan. Berarti terbuka. Terbuka. Hanya perlu perbaikan-perbaikan. Perlu evaluasi seperti tadi. Ada kondisi-kondisi yang keluhan-keluhan baik dari wakil rakyatnya. Yuk, mari kita berembuk sama-sama. Rembuk-rembuk ini perlu supaya kita bisa menghindari potensi pecah belah, terbelahnya polarisasi yang terjadi di masyarakat ini kita bisa terhindar. Baik, kira begitu dari jarak. Berarti pemirsa jarak berpendapat terbuka karena semuanya itu di tangan rakyat. Ya, rakyat yang berdaulat. Daulat ya, sehingga hak-hak rakyat terpenuhi bila terbuka gitu ya Pak. Ya betul, ya? Betul. Sekarang kita berbincang-bincang sama Bapak Direktur Utama Republika Indopublika. Tentunya ini akan menjadi apa ya, aspirasi terhadap masyarakat Indonesia karena banyaknya pendapat dan beliau bergelut ya di bidangnya. Mari kita dengar dengan Pak Asep Irama. Assalamualaikum Pak Asep. Salam Pak Putu. Apa kabar nih? Jakarta panas ini. Alhamdulillah. Ya panas dingin. Panas dingin. Ada yang manasin, ada yang dinginin. Kalau berjumpa di tengah-tengah jadi hangat. Jadi hangat ya. Ya sekarang situasinya Jakarta lagi hangat. Oke, kita tadi pertanyaan terhadap tertutup dan terbuka yang sedang ada hangat ini di MK. Menurut Bapak seperti apa? Pak Asep punya pendapat seperti apa? Begini, Beli, kami berpandangan bahwa sistem ini sudah mulai maju. Sistem sudah mulai maju. Karena kita, bangsa Indonesia bersepakat, negara ini bersepakat bahwa kedaulatan yang paling tinggi di negara ini adalah kedaulatan rakyat. Rakyat, ya. Lalu kemudian saham terbanyak di Republik ini adalah saham rakyat. Saham rakyat. Ingat bahwa partai tidak pernah berjuang memerdekakan bangsa ini. Ya. Itu perlu diingat oleh partai. Partai tidak pernah ikut berperang untuk memerdekakan bangsa ini. Ya. Yang berperang melawan penjajah adalah rakyat. Rakyat. Jadi kembalikan kedaulatan rakyat itu, biarkan saham rakyat itu bebas memilih siapa yang dipercaya untuk memimpin negeri ini. Baik. Ya. Persoalannya adalah ada orang yang mengajukan judicial review di MK. Baik. Lalu kemudian isu ini muncul. Padahal MK sendiri sudah memutuskan, kalau tidak salah pada tahun 2008 MK sudah memutuskan bahwa proporsional terbuka adalah jalan tengah dan jalan terbaik. Baik. Ini putusan MK. Tentu putusan MK ini bukanlah putusan personal, tentu ini putusan institusional. Jadi secara kelembagaan bukan secara personal. Nah, kalau kemudian ini sudah pernah diputuskan, maka sebenarnya persoalannya sudah selesai. Baik. Nah, kalau kemudian nanti tiba-tiba ada putusan baru, artinya ada inkonsisten dari dari MK sendiri. Ini tentu kan tidak elok gitu, lembaga tinggi negara memutuskan sesuatu antara 2008 dengan 2023 berbeda. Ini kan tidak elok.
begini kan mereka diberikan hak ya, berserikat Betul. dan berkumpul dilindungi oleh konstitusi. Betul. Mereka ya rakyat, komunitas, LSM, ya, apalagi lembaga tinggi negara, apalagi partai atau lainnya berhak untuk mengusulkan, mengajukan judicial review bila mana tidak pro. Ada yang tidak pro, ya pasti ini bisa ada ruangnya, yaitu di Mahkamah Konstitusi, Pak Asep. Nah, bagaimana? Sekarang kan Bapak selaku pimpinan di sana, apa pendapat Bapak terkait ini antara terbuka atau tertutup menurut Bapak? Kalau saya pribadi sekali lagi, ini prosesnya sudah jalan, sudah bagus. Lalu kemudian betul-betul terbuka ini kan betul-betul memberikan ruang kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Terutama wakilnya di Senayan, wakilnya di DPRD tingkat 1, wakilnya di DPRD tingkat 2. Baik. Nah ini kan mau mewakili rakyat, bukan mau mewakili partai. Baik. Nah nanti kalau dirubah, maka bukan wakil rakyat lagi, tapi wakil partai. Dewan Perwakilan Partai. Nah, kalau itu sampai terjadi, menurut saya, partai bisa sewenang-wenang. Karena begini, Pak Putu. Kemarin saya sempat mendengarkan, terutama dari Partai PDI, karena yang salah satu yang setuju terhadap proporsional tertutup adalah PDI. Pak Hasto menyampaikan bahwa banyak kualitas DPR yang tidak layak, banyak kualitas DPRD yang tidak layak, yang tidak mengerti persoalan legislasi dan lain-lain, penganggaran dan lain-lain. Itu sebenarnya kan bukan persoalan di pemilihannya, tetapi persoalan di rekrutmen partai, mekanisme partai di dalam mencalonkan seseorang. Ya kalau bego jangan dicalonin, kan selesai sebenarnya. Baik, persoalan mahal segala macam, politik uang dan lain-lain. Apakah kalau tertutup tidak ada politik uang? Oke, Pak Asep. Kan tidak ada jaminan juga. Nanti kalau kemudian kita laksanakan tertutup misalkan, tiba-tiba ada politik uang, mau diganti lagi, mau jadi apa? Tertutup setengah atau terbuka setengah? Kan ini jadi PR juga. Maksud kita, saya berpendapat, udahlah ini sudah bagus. Kendati pun ada persoalan atau kekurangan-kekurangan, itu diperbaiki. Kita punya KPU yang bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, termasuk misalkan soal politik uang dan lain-lain. Ini kan sudah ada Gakum, kan ada ada Panwas, ada macam-macam. Nah itu menurut saya itulah yang dikuatkan, ya? gitu loh. Ini yang dikuatkan barangnya, jangan merubah. Kalau merubah nanti, karena menurut saya yang berpendapat pro terhadap proporsional tertutup ini alasannya kurang kuat. Apalagi sekali lagi ini sudah diputus, barang ini sudah selesai, 2008 sudah beres. Jangan sampai MK punya pendapat yang berbeda, menganulir pendapatnya sendiri. Itu ya jangan sampai. Baik Pak Asep, karena ini kan banyak paradigma ya, pro dan kontra. Tadi Pak John bilang ya ada dualisme pendapat, ya namanya sah politik saja. Itu kan kekuasaan absolut. Ya bagaimana kita mencapai tujuan kan gitu. Saya mendengar yang nyata ini di lapangan, karena kalau mau jadi wakil rakyat di tingkat 2 aja, kalau tidak punya epeng tidak punya senjata, ya itu mustahil. Bahasa kasar, kalau tidak berani bakar duit ya nggak bisa. Ya tentu di lapangan ya walaupun ada Bawaslu dan lain-lainnya itu tidak terkontrol juga yang terjadi. Artinya Bawaslunya yang lemah. Berarti Bawaslunya lemah, oke? Terus zaman dulu muncul duk tiba dekat dengan pimpinan partai jadi bupati, jadi DPR. Nah inilah yang memang mesti harus kita cerna selaku kontrol sosial, Pak Dir ya, Bapak Asep selaku pegiat daripada konsultan politik pasti paham lah pemilih dalam angka di Indonesia, Jawa Timur seperti apa, Kalimantan seperti apa. Nah ada yang saya mau tanyakan Pak terkait dengan 2024 ini, politik ini sedikit hangat ya. Pak Asep tentunya memahami situasinya. Kalau Jakarta ini seperti apa Pak Asep? Apa pilkada atau pilpres? Secara menyeluruh ini di Jakarta ini seperti apa? Karena di daerah itu kan sekarang karena habis Covid Pak, habis Covid calon caleg itu baliho itu hampir hanya segelintir saja. Enggak beda. Gimana? Apa memang keadaan ekonomi kita menurun atau seperti apa? Gimana di Jakarta itu seperti apa?
kemarin ada kita diskusi-diskusi sama teman-teman aktivis, teman-teman akademisi. Ini masih semua caleg misalkan, kan belum ada penetapan caleg masalahnya. Jadi wajar kalau tidak ada baliho caleg, Pak Beli. Terus yang kedua, ini barang ada yang kemarin bikin isu Jokpro misalkan, Jokowi 3 periode kan, atau Prabowo Jokowi atau Jokowi Prabowo. Ada masih pengusulan begitu. Orang ini saling nunggu ini. Ini barang jadi apa enggak ini 2024 pemilu, jangan-jangan ada penundaan. Setelah ada isu penundaan ada proporsional terbuka tertutup. Jadi semua ini lagi menunggu. Sebenarnya putusan MK ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Baik, karena kalau tertutup ya yang kerja ya yang 1-2 kan, yang lainnya ya gimana, ini kan begitu. Nah tentu ya silahkan itu masing-masing pimpinan partai lah. Kalau terbuka ya berarti dengan rakyat, pendekatan kepada masyarakat, aspirasi akan turun. Kalau tertutup kepada partai. Kepada partai. Tapi kira-kira berubah nggak nanti DPR ini? Kan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Partai? Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Partai. Nanti harus ngerubah gedung lagi soalnya ini. Jadi dari kura-kura bisa menjadi kodok atau apa gitu bentuknya kan? Ya, menyentuh. Kalau semua harus dirubah? Iya. Ya baik, karena ini kan aspirasi Pak Asep. Tentunya kepentingan-kepentingan ini mesti harus diterima oleh pemerintah. Ada ruangnya, ada tempatnya. Bila mana tidak cocok ya silahkan lakukan judicial review, atau undang-undang yang tidak cocok juga lakukan judicial review. Oke, kalau Pak Asep melihat situasi politik ini, ya karena kan sudah 2 kali beliau ini Pak Jokowi, ya setiap pemimpin itu punya ritme sendiri, punya cara-cara tersendiri. Nah, menurut Bapak apa mungkin 3 periode? Kalau secara konstitusi tentu tidak boleh. Artinya kalau 3 periode maka harus mengamandemen Undang-Undang Dasar. Ya, tahap MPR. Waktunya cukup pendek, 1 tahun ini cukup pendek. Tapi di dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi menurut saya Pak Jokowi, kalau melihat pernyataan Pak Jokowi, entah itu palsu atau asli, kita tidak tahu. Tetapi Pak Jokowi dengan tegas menolak 3 periode. Itu sikap tegas Pak Jokowi dan kita perlu apresiasi karena tidak boleh kekuasaan itu absolut, Beli. Ya, artinya memang kita ini memilih demokrasi, tentu memang ada batas. Baik. Nah, jangan sampai kekuasaan itu menjadi kekuasaan absolut. Nanti turunnya pasti tidak baik. Kurang kuat apa Pak Harto? Dengan militer, dengan runtuh, Pak. Tinggal nunggu waktu aja. Kalau memang menginginkan kekuasaan absolut. Baik Pak Asep, ini kan hanya orang-orang ya nyari pulus saja, jilat-jilat Pak Jokowi, dorong-dorong Pak Jokowi, jorokin Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi tegas. Pak Jokowi itu orangnya tegas. Orangnya ya paham aturan, ya itu mengarahkan semua ke hal yang positif kok. Bapak Presiden kita ini baik dan merakyat. Hati-hatilah ke sekelilingnya tapi. Ya, ini kan sudah dipuji oleh banyak negara. Ya, betul. Kalau mau mengambil keputusan mohon timbang-timbang lah, karena ini kita bangga loh. G20 sukses, banyak hal-hal yang sukses. Jangan gara-gara di sampingnya tidak bagus, nanti beliau ya kena negatif isu. Hal yang sudah bagus ya mari kita dukung gitu. Kalau di dalam Muslim itu dikenal dengan husnul khotimah. Jadi baik di akhir. Jadi Pak Jokowi ini menurut saya sampai saat ini mungkin nanti semoga baik di akhir. Jangan sampai baik ujungnya buruk. Maka yang dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun tidak akan ada artinya jika kemudian kalau mengangkangi konstitusi. Kalau mengangkangi konstitusi ya sehingga negatif isu yang terakhir karena apa ya? Dan itu pasti dikenang oleh sejarah. Iya, apa namanya pepatah itu panas setahun dihapus oleh hujan sehari gitu kan. Begini Pak Asep, ada nggak pendapat atau aspirasi yang memang harus disampaikan kepada publik untuk masyarakat Indonesia pada khususnya apa yang mesti harus dilakukan? Karena kita harus hati-hati jangan sampai kita benturan sama saudara. Apa yang mesti harus dilakukan oleh masyarakat kita?
Iya, tentu isu polarisasi ini kan cukup mengemuka, Pak Dir. Apalagi misalkan nanti terjadi head to head antara Pak Ganjar dengan Pak Anies. Ini akan terjadi polarisasi. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Nah, sebenarnya juga apa yang mesti dilakukan oleh Pak Anies dengan Pak Ganjar untuk kemudian saling-saling menahan, sama-sama menahan antara pendukungnya. Kalau persoalan polarisasi tidak ada masalah, biarkan saja. Namanya berbeda pilihan, berbeda pendapat, negara berbeda aja pandangan. terbentuk gara-gara perbedaan. Karena perbedaan kan? pendapat. Ya berbeda 1 menit di TPS. Setelah itu kita tetap bersaudara. Kalau kata Gus Dur itu cukup di tenggorokan saja, jangan sampai di hati. Iya. Jadi menurut saya memang KPU, terutama ini peran KPU, mensosialisasikan pemilu ini menjadi pemilu yang damai, yang tertib. Tetapi tidak boleh mengkonsolidir orang untuk menjadi satu pilihan. Baik. Itu tidak terjadi demokrasi nanti. Biarkan saja. Nah, sama dengan yang tadi nih. Misalkan tertutup atau terbuka, ya daripada tertutup terbuka, udahlah jadi sistem kerajaan aja lah, biar beres semuanya ditunjuk, DPR ditunjuk ini. Kalau perlu nggak usah DPR. Kalau semuanya mewakili partai buat apa? Kalau semua mewakili oligarki buat apa, Pak Dir? Kan begitu. Udahlah nggak usah pilih aja lah, tunjuk aja, kan biar beres. Baik, nah, kalau pilihannya itu, makanya kita berharap KPU ini mensosialisasikan pemilu yang damai. Ini kan selama ini KPU jangan hanya menjadi pekerja teknis gitu loh. Kalau cuma menyediakan surat suara, menyediakan kotak kos, nggak seorang pintar, orang bego juga bisa. Harus ikut juga. Nah, tetapi KPU itu harus menyiapkan konsep besar tentang pemilu damai, menguji pemimpin kita, disediakan forum-forum. Nah, itu yang mestinya dilakukan oleh KPU. Jangan hanya menjadi pekerja teknis. Kalau menjadi pekerja teknis, ya nggak perlu KPU, nggak perlu yang doktor-doktor yang S3 ya, yang lulusan SD juga bisa. Kalau cuma bikin surat suara, cetak surat suara, cetak kotak, kan gampang aja, Pak Dir. Kalau kerja teknis. Tapi kerja moral itu yang dibutuhkan. Kerja moral yang diperlukan oleh KPU pemirsa. KPU mesti harus turun di samping mensosialisasikan terkait dengan pemilihan kita 2024. KPU juga tolong dong ikut andil untuk damai kita. Ya, sosialisasi pemilu damai. TPS setelah damai, ya. Itu yang paling penting. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Asep Terima atas kasih waktunya. Mungkin Pak Direktur dari SEM Jarak masih ada pendapat nggak? Iya. Dari Jarak berpandangan bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan sebagai wasit ada hakim garis ya, kira-kira seperti itu. Seperti pertandingan bola ini. 2 kubu yang bertarung, sehingga ada wasit, ada hakim garis. Nah, kita sebagai rakyat berharap supaya hakim ini berdiri adil. Hakim garis pun juga adil juga. Sehingga kita berharap bahwa ada keputusan-keputusan yang dihasilkan. Putusan yang dihasilkan itu adalah putusan yang betul-betul berkeadilan, adil, itu loh, dan pro rakyat, bukan putusan yang kita melangkah mundur. Betul. Ada pesan nggak untuk masyarakat Indonesia? Apa yang mesti harus disampaikan? Karena kan Jarak ada di seluruh Indonesia. Jarak kami menghimbau untuk kita bawa bangsa, kita memilih pemimpin yang membawa bangsa baik ke depan. Sehingga tadi kita hindarilah praktek-praktek politik identitas yang semakin memecah. Kita belajar dari Pilkada DKI yang mungkin sampai hari ini masih membekas. Jadi kita tidak berharap untuk 2024 peristiwa ini harus terulang lagi. Itu himbauan dari kami ini Jarak, rekan-rekan Jarak di seluruh wilayah Republik ini, bahwa yuk kita menciptakan suasana yang kondusif. Bagaimana kita membawa damai di tempat kita berada. Baik. Kira itu ada perintah nggak untuk pasukan Jarak bila mana ada ditemukan nanti kecurangan atau perbuatan melawan hukum, kemana mereka harus melakukan langkah-langkah? Betul. Untuk teman-teman Jarak yang ada di seluruh wilayah dan apapun aktivitas, ayo
saya menghimbau untuk mengambil alih tanggung jawab ini, ikut andil untuk membawa, mengawasi lah ya. Ya, membawa pesta demokrasi ini untuk ke arah yang lebih baik, lebih damai. Yuk kita semua berlaku bijak lah. Kita jadi contoh lah kira-kira jarak menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Kalau ada hal-hal yang mengarah pada polarisasi untuk intervensi, pecah kita punya kebangsaan, janganlah kita ikut-ikutan di situ. Saya kira demikian. Baik pemirsa, karena jarak diharapkan juga independen. Bila mana ada temuan perbuatan melawan hukum, silakan laporkan. Nanti bila mana sudah mulai ya ke Bawaslu. Kalau sekarang-sekarang ya dilaporkan ke mungkin ke penegak hukum kalau ada. Tunggu, saya pengen tanya ke Pak Dir. Ini kita ini 2024 pesta rakyat atau pesta partai? Yang jelas ini pesta rakyat. Pesta rakyat. Pesta rakyat ya. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Iya. Sebenarnya kan ini pesta MK rakyat. dalam memutuskan putusannya nanti kan gampang aja. Ini mau pesta rakyat atau pesta partai? Iya, itu betul. Sesederhana itu sebenarnya. Betul. Oke. Demikianlah bincang-bincang saya sama Direktur LSM Jarak Pusat Bapak John Kelina Hadin. Terima kasih dan Bapak Direktur Utama Indo Publika ya Bapak Asep Dirama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kisah-kisi di pagi hari di Jakarta di Cempaka Putih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam damai. Salam damai, salam damai. Ini salam damai ya. Jadi akhiri Karena di sini begini. Ya, bila mana ada tutur saya yang salah, saya akhiri dengan Agung Pramusanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Waalaikumsalam. Ya. Hadir.